Are you ready? Yasmin Podcast. Kamu sehat, kamu keren. Bunga harum, bunga sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda cantik banget. Halo Skat Sehat, gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Banyak duit. Banyak Amin. duit. Amin. Ya Allah, amin. Semoga setiap hari banyak duit ya. Amin. Ya Allah. Oh iya, Skat Sehat. Dinda ada pertanyaan nih. Siapa yang dulu kecilnya nih ya mau jadi perawat atau yang sekarang sudah jadi perawat? Saya. Wah, ini nih sudah ada 3 perawat yang cantik. Kita tangan dulu dong. Duduk, mari silakan. Terima kasih. Seger-seger banget tuh. Seger-seger banget. Say hi dulu dong nih. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Uang. Masya Allah. Ada yang jomblo gak nih? Ada yang jomblo gak nih? Udah di start. Sudah laku. Sudah laku sold out. Ini loh yang 2 ini loh. Yang dua nih. Masih mamang ya gue. Masih mamang. Boleh gak nih di spill dulu dong? Saya dulu ke Squad Sehat. Perkenalan dulu nih dari Mbak Nadia boleh atau dari Mbak Nurul juga boleh. Jadi mana? Halo, nama saya Nadia. Saya perawat dari Rumah Sakit Yasmin. Mbak Vita? Oke, kalau saya Novita Ratih ya, biasa dipanggil Vita juga boleh, Novita juga boleh. Kebetulan kalau saya dari rawat inap. Assalamualaikum, saya dari Perawatan Barat. Kenalkan saya Nurul, biasanya dipanggil Mbak Uyun. Panggilan sayangnya siapa nih? Panggilan sayangnya nih? Belum ada nih? Belum ada. Ini sip apa nih Mbak? Kalau aku Semuanya nih, sip sore. Mbak Vita? Kalau saya malam. Malam, jadi masih ada waktu untuk berjob-job hari ini ya. Masih panjang ini ya. Masih panjang. Udah sarapan belum nih? Udah Udah. Jangan sarapan harapan ya. Udah lagi ceritanya. Ini kan pertama kalinya nih Mbak. Gimana nih Mbak perasaannya di ruangan ini Mbak? Pertama kali untuk podcast nih, gimana nih? seneng banget ya, malah tempatnya bagus Iya banget. banget. Ya masih Orang-orangnya ramah sekali. agak deg-degan sedikit ya. Nah, ini kan Mbak Nadia, Mbak Vita, Mbak Nurul kan sebagai perawat nih ya. Tapi Dinda tuh mau tahu nih, gimana sih cerita awalnya kok bisa jadi perawat? Ini tuh cita-cita dari dulu atau gimana nih Mbak? Boleh nih diceritain nih di sini deh, gimana deh? Yang mana dulu nih yang mau cerita? Dulu ya, yang tua dulu ya. Senior ya, senior. Gimana nih Mbak? Kalau aku sih sebenarnya kalau perawat sih nggak ada cita-cita sih Mbak sebenarnya. Masih kecil pengennya jadi dokter. Oh dokter. Dinda pun juga kayaknya. Iya. Terus besar dikit pengen jadi polwan. Besar dikit lagi pengen jadi apa kemarin ya? Apa ya? Pramugari. Dokter, Terus apa tadi? polwan. Jadi pramugari dan sekarang menjadi Contohnya jadi perawat. Sudah Cinderella ini ya. Sudah lihat suami. Nah itu simple banget. Cuman karena gara-gara lihat kakak-kakak akper pakai baju putih-putih, kok kelihatan ganteng ya? Kok kelihatan terpikat gitu cantik ya? Terpikat.
akhirnya ke hati. Ke hati. Akhirnya jadi perawat beneran. Perawat idaman ya Mbak Nurul ya. Oke, siapa nih Mbak Vita? Ya kalau saya itu dari kecil sebetulnya ini cita-citanya pengen jadi seniman. Seniman. Melukis Soalnya- gitu berarti. Iya betul, soalnya saya kan hobi banget nih buat Oke. gambar-gambar gitu, jadi pengen jadi seniman. Nah kebetulan waktu itu dilihat dari nilai raport saya nih, nah itu yang paling menonjol ketika SMP itu di IPA. Nah jadi dari pihak keluarga menyarankan untuk saya masuk ke kesehatan. Nah kebetulan juga di kala itu ada SMK kesehatan juga di Banyuwangi. Nah masuklah saya ke sana, kemudian ngambil jurusan perawat dan melanjutkan kuliah di Kediri untuk ke jenjang S1-nya Oke. begitu. Nah, jadi kalau ditanya itu sebetulnya nggak make sense ya sama sekarang ya. Iya, Tapi betul. alhamdulillah seiring berjalannya waktu saya mendapatkan ilmu di dunia keperawatan yang kemudian bisa saya terapkan untuk keluarga saya. Nah, apalagi ketika sakit ya, ini kan yang paling dibutuhkan nih. Mungkin dari di luar sana banyak sekali orang bingung ketika ada orang tuanya sakit dan sebagainya harus diapakan. Nah, karena saya memiliki ilmu di dunia keperawatan, akhirnya bisa saya terapkan. Nah, seiring berjalannya waktu ya, akhirnya saya mulai jatuh cinta dengan Jatuh cinta. dengan dunia perawat. Romantis. Iya, kemudian saya jatuh cinta. Akhirnya tanpa saya sadari ternyata cita-cita yang awalnya belum menjadi cita-cita dulu ya, ini membawa saya menjadi orang yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar saya. Masya Allah. Kok kita ini ya. Jadi memang cita-cita tuh kita labil ya Mbak dari kecil ya. Dinda kan gitu waktu itu SD pengennya jadi dokter, terus jadi guru. Memang anak kecil tuh labil-labilnya gitu loh. Iya. Karena banyak yang dilihat gitu loh. Betul Banyak sekali. contohnya. Kalau versinya Mbak Nadia nih, gimana nih? Kalau aku sih sama kayak Mbak Uyung ya. Jadi waktu itu tuh waktu dari kecil itu emang suka main dokter-dokteran kan sama teman-teman. Terus habis itu pengen tuh jadi jadi dokter. Karena kan ngeliat-ngeliatnya dokter-dokter itu kan udah pinter, ganteng-ganteng, cantik-cantik, rapi gitu loh kan ya. Siapa sih yang Pakai nggak tompit mau? yang bener dia. Siapa sih yang nggak mau gitu kan? Terus habis itu lambat laun kok waktu itu ayah aku kan masuk rumah sakit. Nah habis itu ngeliat perawat-perawat itu cantik-cantik, pintar-pintar, terus ngerawatnya itu juga sangat dengan hati gitu loh ya. Terus kayaknya kok aku mau jadi perawat aja deh gitu, kayaknya seru, enak gitu. Terus akhirnya waktu SMA itu kan ada kayak kita kan pasti dikasih tahu ya tentang dengan jurusan gitu. Kita memilih apa sih gitu jurusannya. Terus habis itu aku memilih untuk perawat sih tetepan, karena memang dari kecil kayaknya emang suka dunia kesehatan gitu. Oh, kan. tak kira Dinda tuh suka merawat hati yang tersakiti. Itu juga sih. Oh, itu juga. Oh, iya, ceritain gitu ya. Oke, terus ditinggal gitu ya. Sakit banget Tapi ya. cerita sendiri ya gitu. Curhat dong. Terus Habis itu setelah lulus SMA, habis itu aku daftar akhirnya keterima lah ya di salah satu sekolah tinggi swasta di Banyuwangi. Itu akhirnya enjoy aja sih sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah menjadi perawat yang sangat komplit, cantik dapat, pintar dapat, apalagi kurang apa lagi gitu kan Siapa ya. ya pria yang beruntung mendapatkannya? Antara dua kandidat ini ya, antara Mbak Nadia dan Mbak Vita. Oke, nih Mbak Dinda kan banyak nih ya teman-teman yang mau masuk perawat gitu ya. Mungkin ada nih tips-tipsnya gimana sih Mbak untuk cara masuk perawat itu, mungkin dilihat dari apanya atau gimana, atau belajar apa gitu Mbak, mungkin untuk awalannya gitu. Nah, buat teman-teman yang sekarang itu pengen masuk ke jurusan keperawatan, sebenarnya sih banyak ya yang dipersiapkan ya. Yang pertama adalah mental ya. Kita kan waktu kuliah tuh bener-bener kayak diuji banget mentalnya, apalagi waktu PKL di rumah sakit itu bener-bener di live kerja gitu. Terus habis itu juga fisik jangan lupa, karena kan kita kan kuliah itu pasti ngerjain tugas, apalagi kalau udah masuk ke dunia PKL tuh ya, udah praktek iya, tugas iya, apalagi kalau nggak di ACC aduh pusing ya guys ya. Tapi harus gitu. tetap makan ya, Tapi Mbak, harus ya. tetap makan ya, nanti sakit, nanti kita jadi yang pasien ya. Tuh, terus Habis itu apa ya? Cuan dong. Masa nggak Cuan. uang? Cuannya ya guys ya, cuannya kalau orang tua karena orang Biaya tua keperawatan gitu juga ya. ini. Juga Jadi mahal. iya mahal biaya sekolah. terus untuk masa-masa kuliah nih Mbak yang
Mbak Vita atau Mbak Nurul dia yang nggak pernah dilupain tuh pas apa nih Mbak? Tadi mungkin Mbak Nadia pas PKL gitu ya. Nah kalau Mbak Nurul sama Mbak Vita? Kita tuh kalau di perawatan itu kan kuliahnya itu kan kadang pagi gitu ya, kadang sore kadang banget. sore. Kita tergantung sama dosen nanti yang ngajar ya. Waktu itu pernah masuk jam 5:30 pagi karena mungkin kita lelah ya, Iya. lelah, mana ada ini tugas itu bolos. Tidak bolehnya nih. Untungnya nih sekarang jadi perawat ya. Masya Allah. Jadi kan ya perawat ya. Padahal dulu pernah bolos, pernah nggak ngerjain tugas, tapi alhamdulillahnya sekarang bisa dipraktekkan kan asuhan keperawatan kita sama pasien, sama keluarga pasien, alhamdulillah sekali. Masya Allah Kak Uli. Kayak ikut kuliah ikut bangga loh. Waduh, ya ampun, repot-repot loh ya. Ya ampun. 4 loh ya Mas, kok 3 nih? Satu nggih, bentar. Kurang 1 loh Masih ya. di Masih apa sama nih? saya. Masih PO. belum bermula. Belum mendidih. Belum mendidih. Gak apa-apa, nanti Mbak Dinda Mbak ya. Nanti Mbak Dinda sharing aja ya, nggak Iya, apa-apa sharing ya. aja minta setengah-setengah. Oh iya, ya. nggak apa-apa. Oke, gimana nih Mbak? Lanjut. Ya, kalau dari saya pengalaman yang tidak terlupakan gitu. Jadi kalau di bangku perkuliahan tadi betul ya. Jadi mungkin dari awal kita jadi orang yang sering telat, kalau sudah masuk dunia kesehatan itu pastinya juga sudah ada perubahan Iya. gitu. Nah, itu kalau dari segi kesehatan seperti itu ya, kita menjadi orang yang disiplin begitu. Nah, tapi kalau saya pribadi di bangku perkuliahan bukan hanya mendalami dunia kesehatan saja, hal yang tidak terlupakan yaitu saya mempelajari berbagai macam kegiatan yang ada di kampus juga. Yang contohnya mengikuti organisasi, mengikuti lomba ya, seperti duta dan lain sebagainya. Duta apa tuh? Waduh, duta sampel lain ini. Oh, bukan. Itu merek lain kayaknya. Aduh ya. Jadi kebetulan waktu itu saya sempat mengikuti salah satu duta genre yang ada di Kota Kediri. Oke. Iya, dan alhamdulillah juga mendapatkan juara. Oke, juara berapa tuh Mbak Vita? Juara berapa ya? Juara hatiku, bukan. Yang penting bukan juara mantan, bukan. Oh, Aduh, aduh, aduh. Jangan yang masa lalu deh. Jangan yang masa lalu deh. Oh, masa depan lebih cerah tuh. Iya. Meskipun mendapatkan juara harapan, tetapi alhamdulillah membawa piala pulang. Alhamdulillah. Bukan. Nah, jadi kala itu sehingga membuat saya terlatih ya, karena juga mengikuti event-event seperti itu kan juga membutuhkan pembelajaran yang ekstra juga ya, di mana kita juga sebagai mahasiswi kesehatan yang sibuknya luar biasa ya Mbak Iya, ya. setuju. Bukan hanya praktek, tetapi juga dan sebagainya, pokok sesibuk itu, tetapi saya juga sempat menyempatkan waktu saya untuk mengasah skill saya begitu dalam hal public speaking juga. Oke. Jadi tanpa disadari pun ya, setelah saya mengikuti lomba, mengikuti organisasi dan lain sebagainya, inilah yang kemudian membawa kepribadian saya untuk kemudian bisa saya implementasikan di dunia keperawatan. Karena di dunia keperawatan bukan hanya skill saja yang harus kita butuhkan, tetapi juga bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu atau edukasi kepada pasien. Nah, inilah yang perlu dilatih juga untuk mungkin nanti adik-adik di luar sana ya, Mau bukan masuk hanya dari ya, skill masuk tetapi perawat juga gitu. harus bisa melatih public speakingnya juga agar edukasi ke pasien juga bisa tersampaikan dengan baik. Oke, 100 nih ya jawabannya Mbak Vita, sangat komplit sekali nih ya. Mbak, ini mau tanya, tadi kan udah disampaikan nih bahwasanya tuh sibuk banget. Pernah nggak pas sibuk-sibuknya sampai lupa mandi gitu? Iya. Lupa mandi atau nggak mandi gitu satu hari? Kalau udah PKL lupa pacar ya. Lupa pacar, waduh, bawa pacar ya. Capek terus. Langsung nikah aja deh. Iya betul. Itu maksudnya pernah nggak sih kayak kejadian telat gitu ya, tapi langsung udah deh ganti baju aja yang lain, terus pakai parfum udah langsung cabut gitu Mbak? Sering banget itu, Sering banget. Kalau Sering banget ya? gitu. Sering Iya, banget ya, betul. Berarti bukan hari Minggu aja yang nggak mandi gitu ya? Nggak ada hari Minggu. Harinya Senin terus gitu ya? Betul. Berarti tanggalnya hitam semua ya? Iya, nggak ada tanggal merah di sini ya Mbak. Oke, nah ini bertepatan dengan tanggal 12 Mei. Kenapa sih Mbak? Tanggal 12 Mei itu diperingati sebagai Hari Perawat Internasional nih. Kenapa nih Mbak? Iya. apa ya?
Kenapa ya? Masih 12 Mei. ya? Tanya dulu mungkin ke penonton barangkali tahu Mbak. Kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Coba Mbak. Mohon maaf ya, bunda-bunda. Kita malah tanya. Kenapa enggak? Ada orang yang sakit pertama kali terus dirawat pertama kali kali ya. Karena apa Apa gitu? gitu ya? Apa gitu? Kenapa enggak tanggal yang lain gitu Mbak? Kenapa harus tanggal 12 Mei? gitu ya. Kenapa? Ayo. Kenapa? Jeng 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 jawabannya? Sebenarnya sih 12 Mei itu sebagai pengingat Apa kepada pengingat? masyarakat Mhm. bahwasanya peran perawat itu sangat penting dalam dunia kesehatan. Ya gitu aja sih kayaknya dari aku Mbak. Kalau Apa ya? kalau dari saya, Kepo banget. kalau dari saya, pengetahuan saya, tepat di tanggal 12 Mei ya, itu merupakan salah satu kelahiran dari Florence Nightingale. Iya, ya. Nah, beliau merupakan salah satu pelopor modernisasi, standarisasi keperawatan begitu ya. Beliau juga lahir di Italia, keluarga bangsawan ya, yang kemudian beliau terjun di dunia keperawatan, mendapatkan ilmu. Nah, ilmu yang beliau dapatkan ini kemudian diterapkan di dunia keperawatan begitu. Itu sepengetahuan saya. Iya benar-benar. Makanya jadi umumnya. Jadi orang Gimana nih Mbak Nadia? Ditambahin gimana nih Mbak Nadia? Jadi waktu itu Florence Nightingale itu bekerja di salah satu rumah sakit di Inggris. Pada waktu itu kan masa perang ya di Inggris, banyak sekali tuh para tentara tuh yang terluka. Nah jadi pada waktu itu posisinya Nightingale ini, Florence Nightingale ini sebagai kepala keperawat gitu. Jadi melihat kayak bangsal-bangsal tuh yang nggak tertata, terus habis itu kayak perabotan medis itu kayak kurang, terus gizi-gizinya juga kurang, makanan yang disuplai sama tentara itu kurang sekali gitu. Akhirnya dengan kepintaran dari Florence Nightingale ini membuat dia berinisiatif untuk menata bahwa kalau misalkan rumah sakitnya itu ditata, kayak misalkan bangsal-bangsal itu harus rapi. Jadi tentara-tentara itu kalau misalkan dikasih perawatan itu juga enak gitu loh. Terus habis itu dia juga mensuplai kayak alat-alat medis yang cukup, juga gizi-gizi yang cukup agar tentara ini tuh semakin cepat sembuh gitu, agar bisa kembali ke aktivitas gitu. Oke, berarti sangat berjasa sekali Iya, ya. betul. Habis itu pada tahun 1960-an beliau mendirikan sekolah tinggi ilmu kesehatan di Inggris gitu lah akhirnya. Pokoknya Florence Nightingale ini sangat berjasa pada dunia keperawatan. Bahkan sampai Gitu. sekarang pun dan selamanya ya Iya, Mbak ya. betul. Oke, nah ini kita akan berlanjut ke mungkin cerita yang menarik gitu ya, yang pengalaman pribadi ya, cerita menarik ataupun biasanya tantangan menjadi seorang perawat itu apa nih Mbak? Cerita menariknya atau tantangannya nih Mbak? Kalau cerita menariknya sih banyak sih Mbak sebenarnya. Cuman yang paling aku inget ya, itu pernah aku kan jaga di IGD ya. Iya. Kita tahu kan di Banyuwangi ada desa Bengkak ya. Tahu Tahu ya, dekatnya tahu. Wongsorejo. Mhm. Ada itu kebetulan dia orang situ. Terus biasalah kita kan perawat ada anamnese ya. Anamnese itu pengajian. Jadi kita tanya-tanya. Jadi waktu itu ibu-ibu waktu itu Mbak. Bu, udah ya anamnese banyak. Setelah itu, Bu, iya Mbak, bengkak gitu kan, maksudnya aku tanya ada salah satu yang bengkak gitu ya, bengkak gitu. Terus, enggak Mbak, enggak, orang kebetulan orangnya Madura kan. Oh enggak Mbak, enggak, aku enggak bengkak gitu. Ini loh Bu, ini tangannya bengkak enggak? Enggak, saya itu Wongsorjonya Mbak, bukan Mbak. Jawabannya gimana nih? Aku yang mau ketawa tapi kayak gak profesional banget kayaknya. Iya, Mau ketawa ya apa ini? Tapi ya maksudnya terus kan nggak bisa pengajian langsung itu nggak bisa Mas. Benar, ya nggak salah. Iya betul. Iya. Habis, oh iya Bu, maksud saya tuh ini loh tangannya apa ya gitu. Apa ya bahasa Indonesia yang bengkak ya? Jadi bingung waktu itu Mbak. Akhirnya udah tak alihkan ya. Terus ada lagi. Bu mau makan gitu. Masih terus pengajianku itu Mbak. Ibu mau makan. Udah Mbak, terima kasih. Udah kenyang. Padahal pertanyaanku tuh di rumah itu selama sakit itu mau makan enggak sih? Gitu. Pikiran awal ini ya. Ini aku yang salah enggak sih?
yang salah maju kena mundur yang salah ini aku apa enggak? Oh ya sudah Bu, istirahat dulu ya Bu ya. Akhirnya aku keluar dari ruangan itu, di IGD itu langsung ketawa, ya Allah. Ini aku yang salah atau gimana? ada di situasi yang rumit juga ya. Itu yang pernah aku lupain sulit. Masya Allah. Sulit ya. Mungkin kalau ini yang apa tuh ibunya lagi nonton nih, say hi dulu nih. Iya. Sehat ya Bu. Ini Mbak Nurul nih Bu yang masih ingat ceritanya tentang bengkak gitu ya. Ternyata itu juga nama desa gitu ya Mbak mungkin ya. Iya, nama desa kan sebelahnya di Banyuwangi kan ada desa Bengkak, ya itu. Sampai pulang pun pasiennya juga nggak tahu pertanyaan Maksudnya bengkak ya betul sih. Maju kena mundur kena ya. Mau ketawa tapi itu juga pasien kita. Iya. Kalau Bu ya tanya dong, kalau sama orang asing, orang Iya. turis itu gimana? Kalau orang Pengalamannya. asing, kebetulan ini nggak ini ya, nggak pinter bahasa Inggris ya. Tapi bisa. Tapi bisa, mungkin ya sedikit lah. Little bit kata orang ya. Little. Nggak bisa mentok nih, manggil ini teman biasa. Mbak, ayo Mbak, ini Mbak, Mbak gitu. Tapi kalau Madura sih masih bisa dikit-dikit. Iya. Kebetulan itu pasiennya Madura, akhirnya benih bengkak gitu kan. Apa tuh artinya Mbak? Tapi akhirnya Maduranya apa ya? Sama-sama ngeblank juga gitu. Akhirnya karena pengen ketawa ya, karena menurutku sih lucu ya Mbak ya. Jadi semua yang mau tak tanyain hilang wes. Ya udah Bu, istirahat dulu ya Bu ya, saya mau keluar dulu. Oh ya Mbak gitu. Ya gitu terus nggak pernah terlupakan pengalaman itu. Dan pas Mbak Nurul ceritakan ke ruangan pasti semua ketawa juga kan Mbak Iya, ya? kebetulan sama dokternya. Terus kata dokternya gini, Mbak, emang di sini ada bengkak Mbak? Itu deketnya Longsor. Oh iya ya, itu kan desa Bengkak ya, gitu katanya. Terus ada lagi satu dok, apa Mbak? Tak tanyain mau makan atau enggak? Malah dikirain nawarin dong. Udah makasih. Ya Allah ya, itu Mbak sampai sekarang nggak pernah terlupakan. Sebenarnya banyak sih Mbak. Semua pasien itu unik, Punya cerita Punya sendiri cerita ya Mbak ya. sendiri. Betul. Tapi yang paling terkesan menurutku itu. Ini judulnya bengkak Terima aja kasih, loh gimana terima ya? kasih, Bu. sudah bikin bahagia menurut saya. Oke nih, siapa nih yang mau cerita dulu nih Mbak? Mbak Vita Cerita menariknya nih seperti apa nih? Aduh, ini takutnya nanti ceritanya hampir sama ini ya. Apa ya? Kok tiba-tiba punya feeling sama ini? Ini sepertinya sudah telepati barusan ini ya. Iya, jadi kalau dari saya, dari sekian cerita menarik ya, mungkin tadi cerita ini Tentang pasien yang bengkak tentang tadi. pasien yang bengkak ya. Kalau saya ini relate dengan salah satu kata-kata atau kalimat yang dari luar sana di kalangan masyarakat, bahwasannya perawat itu menjadi menantu idaman. Ya iya dong. Waduh. Iya. Nah, ini ternyata sudah saya rasakan juga ini ya. Mungkin dari versi saya, Iya. waktu itu Beruntung banget ya aku ya. Kita kepo loh. Gimana kayaknya nih? hampir sama ini ya, ya. Mungkin saya aja ya nyeritain ya. Baik, jadi waktu itu ketika saya ada membantu pasien rencana operasi katarak ya. Jadi beliau ini kalau operasi katarak itu kan biasanya kita jemput nih ya Kak, dari IGD ya, kemudian ke rawat inap ya, kita jemput, kemudian dirawat inap sampai kemudian kita jelaskan bagaimana prosedurnya, persiapannya, apapun yang dibutuhkan sudah kita jelaskan semuanya. Nah, setelah itu baru kita antar ke ruang operasi, begitu kan prosedurnya. Nah, setelah dari ruang operasi kemudian kita jemput nih kembali lagi di rawat inap. Kala itu di sepanjang jalan mau kembali lagi ke ruang rawat inap, ini di sana saya sempat ya biasa lah ya, perawat sama pasien kan BHSP ya Mbak. Penonton nggak tahu nih. Coba dijelasin. Ya, Apaan tuh? BHSP merupakan Bina Hubungan Saling Percaya. Bina Hubungan Saling Percaya. Ini mungkin yang bisa membedakan kita dengan perempuan-perempuan di luar sana ya. Sudah Ada diajari istimewanya BHSP, gitu ya. betul, ya. Membina trust gitu. Nah, jadi ketika BHSP dengan pasien, beliau kebetulan ibu-ibu bersama anaknya perempuan. Nah, beliau
sepanjang saya cerita dan lain sebagainya, beliau juga cerita dan lain sebagainya. Kemudian beliau di akhir ceritanya ini lebih ke personal ini. Gimana ini? Besoknya rada ya. Stop. Iya, jadi beliau sempat mempertanyakan, Mbak sudah menikah? Kalau sudah seperti itu, Ya Allah. saya bingung ya. Nah, jadi memang belum menikah, makanya saya jawab belum Ibu, begitu. Nah, akhirnya beliau sempat bilang, saya punya anak laki-laki. Mau tahu Ya, belum menikah. Mbaknya kan belum menikah juga. Gimana Mbaknya mau? Bilang gitu. Terus beliau sempat menceritakan juga bagaimana background untuk Anaknya tadi kan, ya. gitu. Nah, akhirnya diceritakan udah mau sampai di ruang rawat inap, beliau mempertanyakan lagi, gimana Mbak mau dengan anak saya? Serius sekali berarti ya. Iya, sepertinya itu sudah ini ya. Nah, di situ kan kita menjadi tertantang begitu ya. Betul. Maksudnya mau menjawab iya kita ini sebagai perawat harus tetap profesional begitu kan Mbak Ida ya. Jadi sempat bingung juga ini jawabnya seperti apa ya. Saya mungkin sempat menjawab sekedar senyum-senyum saja ya. Senyumnya tapi iya gitu kan ya. Iya, mau. Berharapan ya. Saya berharap boleh ya. Bahasa isyarat tuh. Jangan pakai bahasa isyarat langsung iya Bu mau gitu Seharusnya kenapa gitu iya ya, betul. Waduh, Iya. sponsor lagi ini ya. Ini apa nih Mas? Boleh dikasih tahu dulu dong. Ini namanya kue lebaran. Oh, lebarannya belum habis ya, Mas? Ini lebaran haji. Oh iya, lebaran haji. Masih ada ya, apa? Bu? 3 jajan nggak apa-apa ya Mbak ya? Nggak apa-apa. Nanti kita sharing. Testernya dulu. Oke. Terima kasih ya Mas ya, Masya Allah. Biar kelihatan kelas. Promosi. Oh iya promosi ya. Oke, makasih ya Mas ya. Oh iya tumpah hati-hati. Makasih ya Mas ya, makasih ya. Kurang banyak lagi ya. Tadi anginnya tumpah. Oh iya, anginnya tumpah. Ada isinya kok ya. Apa ini Mbak? Lucu ya Jeruk. ini ya. Senang loh saya. Makasih loh, kan dia kok. Senang loh Oke, saya. gimana Mbak? Lanjut. Iya, sudah mungkin itu saja kalau cerita menarik dari saya. Waktu itu boleh, anaknya ikut boleh. nggak Mbak? Anaknya nggak ikut. Anaknya ikut. Iya, Gini aja. Cuma nawaran Itu padahal anaknya nggak ikut ya, tapi gini ya. Udah memikat hati. Soalnya sudah diceritakan backgroundnya. Kayaknya ya. Apa ini? Melodi apa? Halo Mbak. Halo Mbak. Siapa tahu ya. Jangan dibilang loh. Apa nih Mbak cerita menariknya tuh Mbak di Jadi kan Kak Oing sama Kak Vita udah nyeritain ya lucu-lucunya gitu. Iya. Aku boleh nggak sih nyerita? Ini tuh romantis sih. bikin romantis. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Dikit-dikit nyanyi. Iya. Gimana nih Mbak? Jadi waktu aku dinas di keperawatan barat ya, ada salah satu pasien waktu itu. Pasiennya tuh diagnosanya tuh kena DM, diabetes mellitus Oke. gitu. Udah ada lukanya tuh di kaki, terus udah operasi bolak-balik waktu itu. Terus si ibunya itu memang kayak putus asa gitu ya sama kondisinya, karena memang waktu pertama masuk itu kondisinya itu emang jelek. Maksudnya tuh kayak lukanya itu emang jelek gitu loh. Maksudnya kayak nggak kering gitu, terus ibunya juga putus asa. Kita kan sebagai perawat kan harus tetap memberikan motivasi dan Semangat juga juga. untuk ibunya gitu. Betul, ya. betul. Terus waktu itu terus kebetulan saya yang tiap hari ngerawat lukanya gitu waktu itu. Iya. Besok lagi dong. Iya. Pemanasan. Jadi kalau nanti dikasih soalnya romantis ya. Pasti kerasa ya Mbak filmnya ya. Oke, terus merawat luka orang, apalagi merawat luka hati. sangat pengalaman ini. Habis itu si suaminya itu emang emang sayang banget sama istrinya gitu. Terus anak-anaknya apalagi lebih kasihan lagi. Kenapa nih Mbak? dengerin yang romantis. Bentar ya. Mungkin relax sedikit gitu ya. Ayo Mbak. Ayo. 1, 2, 3, senang. Biar enak dengerin romantisnya ya. Udah seger ya Mbak. Posisinya udah enak ini. Sebentar. Sudah PW Bu. Aduh ibu-ibu ini ya. Ibu-ibu ya. Ibu ya. 3, 2, 1 pulang.
pulang. Oke, terus Mbak. Nah, habis itu kan suaminya tuh sayang banget tuh. Jadi setiap hari tuh pas waktu aku ngerawat Lukan tuh dielus-elus tuh kepalanya, terus sambil disekali ya ampun, aku berasa nyamuk ya di sana ya. Sambil rawat Luka tuh kayak nyamuk gitu, dengerin orang-orang romantis gitu. Habis itu ibunya tuh udah ngerasa kayak udahlah pulang aja, kayaknya nggak sembuh gitu. Tapi suaminya tuh tetap ngasih semangat gitu. Karena menurut aku jarang ya ada orang yang suaminya yang masih Care cinta, mungkin ya, betul. dan Saling keadaan- menyemangati. Betul, dan keadaan istrinya yang udah kayak gitu gitu. Tapi bapak ini tuh bener-bener kayak sangat support banget sama istrinya gitu. Habis itu karena udah dirawat Luka, terus beberapa hari akhirnya kan pulang. Habis itu masuk lagi untuk operasi yang kedua. Sama saya kebetulan saya juga yang ngerawat Lukanya, tapi tetap konsisten gitu loh. Suaminya itu tetap mau merawat ibunya dan ngasih support. Apalagi si bapaknya itu lucu banget orangnya, sumpah dia lucu banget. Dia itu sampai berhenti dari pekerjaannya buat ngerawat istrinya. Karena waktu di rumah itu kayak nggak ada yang ngurus, karena kan bapaknya waktu itu kerja kan, kerjanya itu kayak pindah-pindah keluar kota gitu. Habis itu kan kasihan sama istrinya, kok dirawat orang lain itu malah nggak sembuh. Akhirnya bapaknya resign waktu itu, terus memutuskan untuk merawat ibunya yang dia di rumah gitu. Memang orang sakit tuh butuh semangat Betul. dan motivasi gitu ya Mbak ya. Kalaupun kita ngerawatnya dengan hati terus dikasih support, pasti orang itu pasti sembuh kok. Gitu. Karena Berarti kan kita kalau ngasih kayak sugesti energi ya buat orangnya, nanti sembuh kok Bu, nanti pasti sembuh, nanti pulang sembuh, panjang umur gitu. Pasti orangnya akan ngerasa oh ya dia sembuh deh gitu. Semangat Banyak lagi, orang yang sayang. energi positifnya gitu. terserap gitu. Jadi nggak kayak lagu jiwa yang bersedih. Bukan, beda lagi tuh ya. Terus Mbak Nadia pengen punya suami kayak bapaknya? Pengen lah ya. Pengen banget ya. Betul. Tadi belum terjawab nih Mbak Nadia yang cerita tadi itu loh. Emang betul ya ciri khasnya itu tentang itu tadi. Kayaknya gitu ya. Halo, halo Mbak Nadia. Halo gitu ya. Halo. Tapi rata-rata emang dari dulu ya kayaknya ya. Kalau temen-temennya Kak Uin kan Kak Uin kan udah senior nih ya. Temen-temennya banyak yang dapat kayak gitu nggak sih? Sebagian. Emang dari dulu kayaknya. BHSP-nya kuat. Oh, ya, betul. Tapi kalau dulu tuh kayaknya Halodi itu bisa dipercaya ya. Oh, sampai sekarang emang enggak. Banyak yang mengghosting ya gitu. Cerita. Halodi sekarang tuh bener-bener, aduh apalagi yang di TikTok ya Mbak Mita, gimana Mbak Mita? Aduh. Berarti pernah nih di ghosting nih. Aduh gimana ya? Berarti pernah nih. Aduh pernah apa enggak ya? Kira-kira gimana nih ya? Ya sebenarnya kalau misalkan kayak gitu tuh ya kalau misalkan aku dapetnya belum yang serius aja kali ya. Mungkin kan teman-teman yang udah dapet yang serius pasti beda lagi ceritanya gitu. Jadi Nah pacar ini aku- cocok, nanti kan ini diposting kan ya, pasti banyak lagi. Oke, tadi ini udah seru-seru banget ya Mbak ya cerita menariknya. Berarti gambaran perawat di Rumah Sakit Yasmin ini seperti apa nih Mbak? Ya gini deh Mbak. Wah, ya gini ya gak gitu gitu ya. Gini ya gak gitu. Bagus banget ya seragamnya. Oh iya, kita bisa tampil sedikit gitu ya. Review seragam Review. Memang dulunya apa Mbak warnanya? Putih gitu ya? Untuk enggak. apa tuh? Hitam dong. Untuk perawat gini? Hitam dong. Oh hitam. Hitam sama merah ya. Sama merah. Gitu. Berarti ini gimana nih reviewnya nih Mbak? Suka atau dong. gimana nih? Ada Suka dong. Ada yang baru tapi bukan perasaan. Seragam baru. apaan tuh? Seragam baru dong. Untuk gambarannya nih Mbak seperti apa nih? Perawat di Rumah Sakit Yasmin. Pertama ya, kalau dari versi saya, pertama itu perawat Rumah Sakit Yasmin ramah dan Iya sopan. banget. Harus Dan nomor satu itu. Dan ini bukan hanya saya yang ngomong ya, tetapi di luar sana tetangga saya, saudara. Nah ini sempat ngomong gini juga Kak. Jadi ketika saya bilang kerja di mana, saya jawab Rumah Sakit Yasmin. Oh iya, perawatnya ramah-ramah langsung ya. diacungi jempol. Aduh, Masya Allah. Kadang di netizen juga itu komen kayak Komen-komen gitu, ya. katanya ramah dan cantik. Paket komplit. Iya, menantu ya. hidup. Nanti paket komplit pakai telur gak nih? Telurnya dua. dong. Oke, terus apa lagi nih mau menambahkan?
sabar kan pasti ya. Sabar, perhatian. Skillnya juga nggak main-main kok. Perhatiannya nggak Kalau cuma itu juga. ke pasien, ke pasangan, Ke keluarga. Iya masuk. Saking perhatiannya sampai dikira Mbak Uyung nawarin makanan. Iya. betul. Ya Jadi ampun. pengingat. Terus juga perawatnya juga ya cantik, ya ganteng-ganteng gitu kan ya Mbak ya, betul ya. Iya, Ya alhamdulillah ya, masya Allah. Alhamdulillah, masya Ada Allah. cinlok nggak sih? Oh iya cinlok. Cerita cinlok ada emang? Cinlok. Nggak Mungkin ada Mbak sih. Bukan cilok ya, cinlok ya. Cinlok ya guys. Cinlok, bukan cilok. Menikah maksudnya sekali tatap. Mbak Uyung mungkin ada pengalaman Mbak Uyung. Dulu Siapa Mbak ya? Mbak Kori. Beda. Beda. Nggak tahu sih. Insya Allah sih banyak. Kalau cinlok di rumah sakit Yasmin berapa pasangan ya? Udah banyak yang Udah banyak banyak, aku lihat Masya Allah, banyak Masya kok Allah. pasangan yang sampai nikah loh ya. Alhamdulillah. BHSP-nya nggak cuma ke Iya. pasien, Tapi juga ke partner kerja nih. ke sesama ya, sama perawat. Ini udah nggak kerasa di jam berapa ya Mbak ya? Ini kita harus ya? closing statement, tapi sebelum itu Dinda mau tanya ke semua nih ya, apa nih pesan-pesannya dari Mbak yang cantik-cantik ini, Mbak Nadia, Mbak Vita, dan Mbak Nurul untuk seluruh perawat dan ataupun ada adik-adik nih yang mau masuk perawat nih, apa nih Mbak pesan-pesannya? Mbak Uyung mungkin. Ya, senior dulu guys. Nanti kalau seandainya sudah kerja, untuk perawat-perawat yang akan datang, tetap kerja dengan hati, ikhlas, sabar, karena pasien itu tidak hanya membutuhkan pengobatan, tapi juga membutuhkan perhatian ya Mbak ya. Terus itu ada lagi Mbak Apa tuh? quotes yang aku baca tentang perawatan. Gimana ya, aku lupa. Pada hakikatnya memilih profesi perawat itu pilihan. Ya kan? Pilihan kan? Iya betul. Tahan air matamu. Gimana ya, kok lupa? Ini gimana nih? Padahal udah diingatkan ini ya. Kita udah seksama nih. Tahan air matamu karena demi kebahagiaan pasien dan orang-orang terdekatmu. Gitu. Dinda nangis ya. Oke, Mbak Vita. Iya. Jadi kalau untuk dari saya untuk teman-teman sejawat, Iya. terutama di Rumah Sakit Yasmin, menjadi perawat merupakan tanggung jawab yang tidaklah mudah. Terkadang kita lelah, bahkan sempat ingin menyerah. Tetapi perlu diingat kembali, kita semua adalah orang yang hebat. Kita semua pahlawan untuk banyak orang, pahlawan untuk keluarga, pahlawan untuk diri kita sendiri. Untuk itu, semoga niat baik kita, keikhlasan kita menjadi keberkahan. Amin. Selamat Hari Perawat Internasional, Happy Nurses Day. Oke, di yang terakhir nih, Mbak Nadia. Jadi kalau dari aku, kalau buat perawat di Rumah Sakit Yasmin, kalian tuh bener-bener hebat banget pokoknya, luar biasa. Kadang tuh aku ngerasa kayak speechless ya, apalagi sama senior-senior. Bener-bener edukasi sama pasien itu juga bagus, skillnya apalagi luar biasa bagus gitu. Untuk kesabarannya juga lebih diuji lagi kan, sama pasien-pasien itu kan beda-beda ya karakternya gitu, kita nggak bisa milih. Dan juga kalau misalkan merawat, kita nggak boleh pilih-pilih pasien ya, semuanya harus rata, semuanya harus dikasih perhatian karena semuanya emang butuh gitu. Untuk teman-teman yang di luar sana yang lagi pendidikan perawatan atau yang lagi mau masuk kuliah nih gitu, aku punya tips ya. Jadi dipersiapkan ya kesabarannya, mentalnya, waktunya gitu ya, karena memang sibuk banget gitu kalau misalkan jurusan keperawatan, apalagi kalau udah masuk PKL tuh di rumah sakit. Bener kayak tadi ya, sampai Udah nggak ada hari Minggu. bener nggak ada tanggal merah pokoknya di kalender kita, sampai nggak mandi loh waktu PKL itu, ACC tugas. Betul. Oke, sudah cukup? Sudah. Oke, terima kasih untuk Mbak-mbak yang cantik hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga sudah diundang. Senang aku di sini loh. Sampai mau berapa jam lagi ya, Mbak? Boleh. Bisa diundang lagi ya. Kita ngobrol 1 jam gitu ya. Kakak kita juga senang sih ada kakak-kakak di sini. Soalnya kalau tanpa kakak, kita tuh bagaikan ambulans tanpa Atau gombal balik nih, gombalin Ayo Mbak Nat.
Mbak Vita aja. Mbak Vita. Oh ya. Kembali Biar mata. Coba digombalin. Oke. Nah, jadi mungkin ini agak sering terucap ya, sama mungkin kayak kalau yang sudah punya pasangan nakes juga. Jadi kalau mantan kamu ini menyakitimu, tetapi kalau kita perawat bisa membantu merawat luka hatimu. Sarangnya. Terima kasih ya Mbak ya. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya. Dinda juga mau mengucapkan selamat Hari Perawat untuk semua perawat. Terima kasih atas jasa yang sudah diberikan kepada pasien. Terima kasih, semoga sehat selalu. Amin. Sukses terus. Amin. Nah, aku ada sulap dulu. Oh iya, gimana? Kalian tahu ini? Ini apa? Satu. Jari dong. Jari. Ya apa ini? Jari Telunjuk, betul. Ini apa? Jempol. Oke. Saya Dinda Asmara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminum Mbak, diminum. Saya mana nih? Yang mana nih? Ini aja deh ya. Kita bikin romantis. Romantis sekali.